Malam ini, ketika sunyi mulai menyelimuti dunia, ketika suara-suara perlahan menghilang, dan hanya tersisa detak jantung, serta tarikan napasmu, izinkan dirimu berhenti sejenak. Duduklah dalam keheningan. Dengarkan isi hatimu, sebab di sanalah sering tersembunyi luka yang belum sembuh, perasaan yang belum selesai, dan amarah yang tak pernah benar-benar pergi. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, ada perih yang tidak pernah terucap oleh kata, dan ada air mata yang jatuh bukan dari mata, melainkan dari hati yang terlalu lama menahan beban. Malam ini, kita tidak berbicara tentang orang lain, kita berbicara tentang dirimu, tentang hati yang pernah dikecewakan, tentang kepercayaan yang pernah dikhianati, tentang harapan yang runtuh tanpa peringatan. Mungkin kamu pernah berkata dalam hatimu, "Aku sudah kuat, aku sudah biasa, aku baik-baik saja." Namun sebenarnya, ada bagian dari dirimu yang masih terluka. Ada bagian dari hatimu yang masih mengingat setiap kata yang menyakitkan, setiap perlakuan yang tidak adil, setiap pengkhianatan yang membuatmu sulit percaya lagi. Maafkanlah. Walau terasa berat, kalimat itu terdengar sederhana. Namun melakukannya bukan perkara mudah. Sebab memaafkan bukan sekadar berkata, "Aku memaafkanmu," melainkan berani menghadapi luka yang selama ini kamu sembunyikan, lalu perlahan melepaskannya. Banyak dari kita memilih menyimpan luka. Kita memeluk rasa sakit itu erat-erat, seolah takut jika dilepaskan, maka keadilan akan hilang. Kita berpikir, jika aku memaafkan, maka orang yang menyakitiku akan menang. Padahal sesungguhnya, saat kamu menyimpan dendam, yang paling menderita bukanlah dia, melainkan kamu sendiri. Dendam membuat hatimu sempit, dendam membuat tidurmu tidak tenang, dendam membuat doamu terasa berat terucap. Dendam membuat hidupmu berjalan, tapi jiwamu tertinggal di masa lalu. Coba renungkan sejenak. Berapa lama kamu membawa luka itu? Setahun? 2 tahun? Atau bahkan seumur hidup? Setiap kali kamu mengingatnya, hatimu kembali sakit. Setiap kali namanya disebut, dadamu terasa sesak. Setiap kali kejadian itu terlintas, emosimu kembali bergolak. Tanpa kamu sadari, luka itu telah mencuri banyak hal dari hidupmu. Ketenangan, kebahagiaan, keikhlasan, bahkan rasa syukur. Malam ini, izinkan dirimu jujur, akui bahwa kamu lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah menyimpan rasa marah. Lelah mengingat masa lalu yang seharusnya sudah berlalu. Memendam luka bukanlah tanda kekuatan. Kadang justru keberanian terbesar adalah mengakui bahwa kita terluka dan memaafkan. Bukan berarti kamu melupakan apa yang terjadi. Bukan berarti kamu membenarkan kesalahan mereka. Bukan berarti kamu harus kembali seperti dulu. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Bayangkan, hatimu seperti sebuah gelas. Setiap rasa sakit adalah air kotor yang dituangkan ke dalamnya. Jika kamu terus menambahkan tanpa pernah mengosongkannya, maka tidak ada lagi ruang untuk ketenangan, cinta, dan kebahagiaan. Malam ini, Tuhan melihat hatimu. Dia tahu betapa berat beban yang kamu pikul. Dia tahu betapa dalam luka yang kamu simpan. Dan Dia tahu betapa sering kamu menangis dalam diam. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Namun, jika kamu terus menggenggam masa lalu, bagaimana mungkin tanganmu siap menerima masa depan? Maafkanlah, walau terasa berat. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk jiwamu yang lelah, untuk hatimu yang ingin damai, untuk hidupmu yang layak bahagia. Malam ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang membebaskan dirimu dari penjara yang tak kasat mata. Tarik napas perlahan, hembuskan, rasakan beban itu sedikit demi sedikit mengendur. Kamu tidak harus memaafkan semuanya malam ini. Tidak harus sekaligus, tidak harus sempurna. Cukup niatkan dalam hati, aku ingin belajar memaafkan. Aku ingin sembuh, aku ingin hidup dengan hati yang lebih ringan,
Dan niat kecil itu adalah langkah besar menuju kedamaian. Malam semakin larut, keheningan semakin dalam, dan di saat seperti inilah, hati sering berbicara paling jujur. Pada bagian ini, mari kita pahami satu hal penting. Mengapa memaafkan terasa begitu sulit, bahkan terkadang terasa mustahil? Bukan karena kamu lemah, bukan karena hatimu keras, dan bukan karena kamu tidak beriman. Memaafkan terasa sulit karena lukanya nyata. Ada kata-kata yang terucap dan tak bisa ditarik kembali. Ada sikap yang ditunjukkan tanpa memikirkan perasaanmu. Ada janji yang diucapkan lalu dikhianati begitu saja. Ada kepercayaan yang kamu berikan sepenuh hati, namun dihancurkan tanpa penyesalan. Wajar jika hatimu menolak. Wajar jika jiwamu memberontak. Wajar jika batinmu berkata, bagaimana mungkin aku memaafkan, sedangkan rasa sakit ini masih ada. Memaafkan bukan sekadar keputusan logika. Ia adalah proses batin yang dalam. Ia adalah perjalanan hati yang seringkali penuh air mata. Kadang, yang membuat memaafkan terasa berat bukan hanya perbuatannya, melainkan cara luka itu ditinggalkan. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada tanggung jawab. Kamu ditinggalkan dengan pertanyaan, dengan rasa bersalah yang seharusnya bukan milikmu. Dan dari sanalah, luka itu tumbuh. Luka yang berkata, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku sudah berbuat baik, mengapa aku disakiti? Aku percaya sepenuh hati. Mengapa aku dikhianati? Hati yang terluka seringkali berubah menjadi benteng. Bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena ingin melindungi diri. Tanpa sadar, kamu membangun tembok. Tembok untuk tidak terlalu berharap. Tembok untuk tidak terlalu percaya. Tembok untuk tidak terlalu peduli. Dan setiap kali ada yang menyarankan, sudahlah, maafkan saja. Hatimu berteriak, jika semudah itu, aku sudah melakukannya sejak lama. Ya, memaafkan tidak pernah mudah. Terlebih, jika luka itu datang dari orang yang kamu cintai, orang yang kamu harapkan menjadi tempat pulang, bukan sumber luka. Ada rasa kecewa yang bercampur dengan cinta. Ada marah yang bercampur dengan rindu. Ada sakit yang bercampur dengan kenangan indah. Itulah mengapa memaafkan terasa seperti mengkhianati perasaan sendiri. Seolah-olah dengan memaafkan, kamu sedang berkata bahwa rasa sakitmu tidak penting. Padahal tidak demikian. Perasaanmu penting. Lukamu nyata, air matamu berharga. Tuhan tidak pernah meminta kita memaafkan sambil menutup mata terhadap rasa sakit. Dia meminta kita memaafkan dengan kesadaran penuh bahwa kita memang pernah terluka. Ada pula ketakutan yang tersembunyi di balik sulitnya memaafkan. Takut jika kejadian itu terulang. Takut jika kita kembali disakiti. Takut jika kebaikan kita kembali disalahgunakan. Ketakutan itu manusiawi, dan Tuhan mengetahuinya. Namun malam ini, izinkan satu pertanyaan lembut menyentuh hatimu. Sampai kapan kamu ingin terus membawa luka ini? Bukan orang itu yang menanggungnya setiap hari. Bukan orang itu yang terbangun di tengah malam karena ingatan. Bukan orang itu yang hatinya gelisah saat berdoa. Kamulah yang memikulnya. Setiap hari, luka itu ikut bersamamu. Saat kamu tersenyum, ia bersembunyi. Saat kamu sendiri, ia muncul kembali. Saat kamu lelah, ia semakin terasa. Dan tanpa disadari, luka yang belum dimaafkan sering berubah menjadi kemarahan pada hidup. Kamu menjadi mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah merasa tidak dihargai. Bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena hatimu masih berdarah. Memaafkan terasa sulit karena kita sering menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Menunggu permintaan maaf, menunggu penyesalan, menunggu keadilan. Padahal, kedamaian hatimu tidak seharusnya bergantung pada sikap orang lain. Malam ini, pahamilah satu hal penting. Memaafkan adalah tentang dirimu, bukan tentang mereka. Ini tentang membebaskan hatimu dari beban yang terlalu lama kamu pikul. Ini tentang memberi ruang bagi ketenangan yang telah lama pergi.
Ini tentang mengembalikan hakmu untuk hidup dengan damai. Memaafkan tidak menghapus masa lalu, namun ia mengubah caramu memandang masa lalu. Yang dulunya luka terbuka, perlahan menjadi bekas. Dan bekas itu tidak lagi menyakitkan, melainkan mengingatkan bahwa kamu pernah kuat bertahan. Malam semakin sunyi, dan di balik sunyi ini, Tuhan mendengarkan isi hatimu. Jika malam ini kamu belum sanggup memaafkan sepenuhnya, tidak apa-apa. Jika hatimu masih menangis, biarkan. Jika lukamu masih terasa, akui. Yang terpenting, jangan berhenti melangkah menuju kesembuhan. Karena suatu hari nanti, kamu akan berkata dalam hati, "Aku bersyukur aku memilih memaafkan, meski dulu terasa sangat berat." Ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita berusaha melupakan luka, bukan menyembuhkannya. Kita menutupinya dengan kesibukan. Kita mengalihkannya dengan tawa palsu. Kita menguburnya dalam-dalam, berharap waktu akan menghapus segalanya. Namun luka tidak pernah benar-benar hilang hanya karena dilupakan. Luka yang tidak disembuhkan akan mencari jalan untuk berbicara. Kadang ia muncul dalam bentuk emosi yang mudah meledak. Kadang ia hadir sebagai rasa curiga yang berlebihan. Kadang ia menjelma menjadi ketakutan untuk percaya kembali. Dan seringkali kita marah bukan karena kejadian hari ini, tetapi karena luka lama yang belum selesai. Malam ini, izinkan dirimu bertanya dengan jujur. Luka mana yang selama ini aku sembunyikan? Siapa yang sebenarnya masih menyakitiku? Meski ia sudah tidak ada di hadapanku, luka tidak pernah bohong. Ia akan selalu mengingatkanmu bahwa ada bagian dari hatimu yang belum pulih. Kita sering berpikir bahwa memaafkan berarti menghapus luka. Padahal kenyataannya, memaafkan adalah keberanian untuk mengakui bahwa luka itu ada. Tidak apa-apa jika kamu masih sakit. Tidak apa-apa jika hatimu masih perih. Tidak apa-apa jika memaafkan terasa sangat berat. Yang berbahaya bukan rasa sakitnya, tetapi ketika kamu menyangkal bahwa kamu terluka. Banyak orang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Banyak yang terlihat tegar, namun setiap malam harus berjuang dengan pikirannya sendiri. Mungkin kamu salah satunya. Kamu tersenyum di hadapan orang lain, namun menangis ketika sendirian. Kamu berkata, "Aku tidak apa-apa," padahal hatimu sedang tidak baik-baik saja. Tuhan tahu, Tuhan selalu tahu. Dia tidak pernah meminta hatimu untuk berpura-pura. Dia tidak pernah menuntutmu untuk kuat setiap waktu. Yang dia inginkan hanyalah kejujuran. Kejujuran untuk berkata, "Aku terluka. Aku kecewa. Aku masih belum bisa memaafkan." Dan dari kejujuran itulah, proses penyembuhan dimulai. Luka yang diakui akan perlahan melemah. Luka yang diterima akan perlahan sembuh. Namun luka yang disangkal akan terus membesar. Memaafkan bukanlah tentang melompat dari rasa sakit ke kedamaian. Memaafkan adalah perjalanan panjang yang penuh air mata, doa, dan keikhlasan. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Jangan memaksakan dirimu hanya karena orang lain berkata, "Sudahlah, lupakan saja." Mereka tidak berjalan di sepatumu. Mereka tidak merasakan perih yang kamu rasakan. Mereka tidak tahu seberapa dalam lukamu. Dan Tuhan pun tidak pernah terburu-buru. Dia menunggumu dengan sabar. Menunggumu sembuh dengan karenaya. Menunggumu siap melepaskan. Ketika hatimu sudah cukup kuat, ingatlah ini. Memaafkan bukan tentang orang yang menyakitimu. Memaafkan adalah tentang hubunganmu dengan dirimu sendiri. Apakah kamu ingin terus hidup dengan hati yang berat, atau perlahan belajar melepaskan, meski terasa sakit? Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya mampu berkata, "Aku ingin mencoba." Satu niat kecil itu sudah cukup. Satu langkah kecil itu sudah berarti. Malam ini, biarkan luka itu berbicara. Dengarkan tanpa menghakimi. Terimalah tanpa membenci dirimu sendiri. Kamu manusia. Dan manusia boleh terluka. Namun, kamu juga berhak sembuh, berhak damai, berhak hidup dengan hati yang lebih tenang. Maafkanlah, agar hatimu kembali hidup,
Malam semakin larut, dunia di luar mulai terlelap, namun mungkin hatimu masih terjaga. Ada pikiran yang tak mau diam, ada kenangan yang datang tanpa diundang. Ada perasaan yang kembali menggadak-gadak luka lama. Pada saat seperti inilah, keheningan justru menjadi paling jujur. Ia memaksa kita bertemu dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa senyum palsu, tanpa kata "aku baik-baik saja." Dan di dalam keheningan itu, seringkali kita menyadari satu hal. Kita belum benar-benar memaafkan. Kita mungkin sudah berusaha melupakan, sudah berusaha sibuk, sudah berusaha tertawa. Namun ternyata, luka yang belum dimaafkan tetap hidup di dalam hati. Ia muncul dalam bentuk rasa curiga, dalam bentuk ketakutan untuk percaya lagi, dalam bentuk amarah yang mudah tersulut, dalam bentuk lelah yang tidak jelas asalnya. Hati yang menyimpan dendam adalah hati yang lelah. Ia berdetak, tapi tidak benar-benar hidup. Ia berjalan, tapi selalu tertinggal di masa lalu. Memaafkan adalah tentang menghidupkan kembali hatimu. Banyak orang mengira memaafkan itu membuat kita lemah. Padahal justru sebaliknya, memaafkan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk melepaskan, keberanian untuk berdamai, keberanian untuk tidak lagi hidup dari luka. Orang yang menyakitimu mungkin telah melanjutkan hidupnya. Mereka tertawa, mereka bahagia, mereka bahkan mungkin sudah lupa apa yang pernah mereka lakukan. Namun jika kamu terus menyimpan sakitnya, maka kamulah yang masih terikat. Kamulah yang masih terpenjara. Kamulah yang masih menanggung beban itu setiap hari. Renungkan ini dengan jujur. Apakah rasa sakit itu masih pantas kamu bawa? Bukankah hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan dendam? Bukankah waktumu terlalu mahal untuk diberikan pada masa lalu? Bukankah hatimu pantas mendapatkan kedamaian? Memaafkan tidak akan menghapus masa lalu, tapi ia akan mengubah cara masa lalu memengaruhi hidupmu. Ketika kamu memaafkan, kamu berhenti memberi luka itu kuasa. Kamu berhenti membiarkannya mengatur emosi. Kamu berhenti menjadikannya pusat hidupmu. Dan perlahan, kamu akan merasakan perubahan. Tidurmu mulai lebih tenang. Doamu mulai lebih ringan. Hatimu mulai lebih lapang. Mungkin belum sempurna. Mungkin masih ada sisa perih. Itu tidak apa-apa. Memaafkan bukan tentang tidak merasa sakit lagi, tapi tentang memilih untuk tidak dikendalikan oleh rasa sakit itu. Bayangkan hatimu seperti rumah. Jika di dalamnya penuh dengan kemarahan, bagaimana mungkin kedamaian mau tinggal di sana? Malam ini, bersihkanlah rumah hatimu perlahan. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu memaksa. Mulailah dengan satu doa sederhana. Ya Tuhan, aku lelah memikul luka ini. Ajari aku memaafkan. Meski hatiku belum sepenuhnya mampu, tenangkan hatiku. Sembuhkan lukaku. Tuhan tidak menuntutmu sempurna. Dia hanya meminta hatimu mau terbuka. Dan percayalah, saat kamu menyerahkan luka itu kepadanya, beban yang selama ini kamu pikul sendirian akan terasa jauh lebih ringan. Memaafkan bukan berarti kamu kalah. Memaafkan berarti kamu memilih menang atas dirimu sendiri. Menang atas amarah. Menang atas dendam. Menang atas masa lalu. Maafkanlah, walau terasa berat. Karena hatimu pantas hidup dalam damai. Karena jiwamu pantas beristirahat. Karena hidupmu pantas dipenuhi cahaya. Bukan luka,